Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pertama dan utama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore ini kita masih dapat berkumpul di rumah ini dalam rangka bertakziah sehubungan dengan adanya musibah kematian di rumah ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua paling tidak mampu memberikan setawar sedingin atau memberikan nasihat-nasihat berupa kesabaran dan ketakwaan untuk ahli musibah. Dan tentunya bagi kita yang berhadir pada hari ini itu mudah-mudahan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk hidup pasti akan menghadapi kematian. Kapanpun dan dimanapun kita tidak akan pernah tahu kedatangannya. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk ciptaannya, dan itulah takdir yang akan diterima semua makhluknya. Artinya tidak ada seorang makhluk pun yang akan bisa lepas dari musibah kematian ini. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat kesedihan muncul dengan sendirinya bagi siapa saja yang ditimpa musibah kematian itu. Mungkin saja saat kedatangannya tepat ketika kesenangan hidup baru didapatkan setelah penantian dan pengharapan yang berkepanjangan, maka pada saat itu datang musibah kematian, otomatis kesedihan itu akan datang secara tiba-tiba. Inilah yang terkadang menimbulkan ketidakikhlasan menghadapi kematian itu. Tak jarang pula kita mengharap kematian datang, meskipun hal ini sangat dilarang oleh Islam, tapi justru Allah memperpanjang usianya.
Sering kita mendengar ada saudara-saudara kita yang ditimpa oleh penyakit yang berat karena sudah tidak tahan bagi dirinya menghadapi penyakit itu, kurang sabar, maka dia minta agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru malah Allah perpanjang usianya. Ya. Jadi ada yang mengharap kematian tapi malah diperpanjang usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharap mati ini sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Tapi mengingat mati justru lebih diutamakan dalam Islam. Hal ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis yang menguraikan tentang keutamaan mengingat kematian ini. Yang pertama sekali kita lihat ada hadis yang menyebutkan, hadis dari Ibnu Umar, ya, aktsaruhum dzikran lil mauti wa ashadduhum isti'dadan lil mauti qabla nuzulil mauti ulaika humul aqyas zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa Nabi SAW itu menguraikan, dalam hadis ini ada sebuah dialog, ya, dialog. Ada seorang laki-laki dari kaum Ansor, dia berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, siapakah yang disebut paling bijaksana dan paling teliti di antara manusia ini? Maka Nabi menjawab, itulah dia, orang yang paling sering, aktsaruhum, orang yang paling sering mengingat mati dan yang lebih banyak bersiap sedia untuk menghadapi kematian itu. Itulah yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, orang yang paling bijaksana dan paling teliti di antara manusia ini. Mereka lah orang-orang yang bijaksana dan berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Kita lihat juga di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hazimil ladzati al-maut. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dalam hadis ini diuraikan atau disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perbanyaklah oleh kalian mengingat pelebur kelezatan, ya, pelebur kelezatan, yaitu kematian. Jadi mengingat mati ini akan selalu mengingatkan kita untuk memperbaiki diri, menambah amalan yang baik untuk kehidupan di akhirat kelak. Kematian yang datang tanpa kita sadari ini menjadi pemicu bagi kita untuk selalu introspeksi diri, untuk selalu berbenah dalam segala hal, baik yang berimbas di dunia maupun untuk akhirat. Tapi meskipun demikian, tidak semua umat Islam ini mau melakukannya. Ya. Tidak semua umat ini bersedia melaksanakannya. Mereka berpikir bahwa kehidupan masih panjang, ya, kematian masih lama, karena pertimbangannya mungkin masih muda, ya kan, masih muda, banyak nan tua daripada awak ni, masih sehat, banyak nan sakit-sakit pada awak ni, awak masih sehat. Nah,
Pertimbangan-pertimbangan itulah yang melalaikan kita sehingga kita tidak mau dan tidak bersedia mempersiapkan diri menghadapi kematian itu. Padahal setiap detik, setiap saat selalu ada saja kabar kematian yang tidak kita sangka-sangka. Baik orang itu pada masa hidupnya sakit-sakitan ataupun mungkin sehat walafiat saja, tidak kurang sedikit pun. Sering kita dengar itu. Sehat-sehat ajanya. Tahu-tahu sorenya sudah dapat berita bahwa si anu sudah meninggal dunia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dia kematian. Ya. Lantas apa sebenarnya yang disebut dengan mati itu? Al-maut. Ya. Apa sebenarnya makna daripada kematian itu? Kematian, kalau kita coba mengurai pengertiannya, ya, itu terputusnya roh dari jasad, ya, atau berpisahnya roh dari jasad. Itu yang kita sebut dengan kematian itu. Berpindah dari alam dunia ke alam yang lain. Ya. Kemudian di dalam ayat Al-Quran itu juga ada kosakata ajal. Ya, dalam ayat Al-Quran itu disebutkan kullu ummatin, ya, ajalun. Setiap umat itu ada ajalnya. Ajal. Ajal ini adalah akhir dari kehidupan. Artinya batas akhir dari kehidupan. Ketiadaan nyawa dalam organisme biologis itu disebut dengan ajal, ya, atau al-maut. Jadi semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit ataupun karena penyebab tidak alami, misalnya karena kecelakaan, atau mungkin tidak ada penyebab sama sekali. Ya. Yang menjadi penyebab cuman ajal itu saja. Ajalnya sudah sampai. Walikulli ummatin ajalun. Setiap umat itu ada ajalnya. Nah, ajalnya itu sudah sampai, maka otomatis datanglah apa yang disebut dengan al-maut, kematian. Nah, dalam Al-Quran itu ditegaskan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini paling sering kita dengar ketika ada musibah kematian, atau mungkin sering kita baca, di mana ayat ini mempertegas, ya, atau menginformasikan secara tegas kepada kita manusia bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Artinya apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, amalan apapun yang kita perbuat di atas dunia ini, pahalanya akan kita terima nanti di hari akhirat. Ya. Ganjarannya akan kita terima di hari akhirat. Nah, maka disebutkan dalam ayat ini, faman zuhziha 'anil nar. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke dalam sorga, kata Allah, faqad faza, maka sungguh dia telah beruntung. Ya.
siapa saja yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Faqad faza, maka dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi itu informasi yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala tentang kematian ini. Di dalam ayat yang tadi kita baca ketika mukaddimah tadi, itu menguraikan juga tentang kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Qul, katakanlah hai Muhammad, viralkan Muhammad kepada masyarakat Islam semuanya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemuimu. Ya. Artinya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita manusia ini tidak suka dengan kematian. Ya. Kita manusia ini tidak suka dengan kematian. Kita manusia ini pasti berusaha untuk lari dari kematian. Karena kematian itu tidak kita ingini. Tapi kata Allah dalam ayat ini disebutkan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia pasti menemuimu. Artinya meskipun kita lari, meskipun kita tidak suka, pasti menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini penting sekali bagi kita, di mana Allah SWT menyebutkan di dalam ayat ini bahwa yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang pasti tidak disukai oleh manusia. Ya. Yang namanya kematian itu pasti sesuatu yang tidak diingini oleh manusia. Karena kita tidak ingin, karena kita tidak suka dengan kematian itu, maka kita berusaha untuk lari daripadanya. Lari daripada kematian itu. Meskipun Allah sampaikan di dalam ayat yang lain bahwa kematian ini adalah pintu gerbang untuk mendapatkan pahala. Kematian ini adalah pintu gerbang untuk mendapatkan balasan, ganjaran yang Allah janjikan kepada kita. Tapi tetap saja kita manusia ini tidak mengingini apa yang disebut dengan kematian. Itu pasti. Meskipun Allah informasikan kepada kita bahwa kenikmatan di alam sana itu jauh lebih besar, lebih banyak, lebih hebat dibandingkan dengan kenikmatan yang kita rasakan di atas dunia ini. Tapi pasti siapapun manusianya tidak ingin yang namanya kematian. Olah gaek bona punya, olah sakit-sakitan juga. Coba tanya, mau naknya mati? Kok dapat jangan buyong dulu lenya, no? Itu pasti itu. Pasti itu jawabannya. Olah gaek bona puninya, sakit-sakitan. Nah, tidak banyak kenikmatan dunia ini nampak dia awak nan dinikmatinya, no? Tapi ketika ditanya, olah siap untuk mati? Ulun le. Nah, itu pasti. Nah, pasti jawabannya belum. Nah, aduh. Inilah yang kita sebutkan tadi, sehingga kita berusaha untuk lari dari kematian itu. Tapi kata Allah dalam ayat ini, kematian itu pasti menemuimu. Di dalam ayat lain disebutkan, meskipun kamu bersembunyi di tembok yang kokoh, ya, meskipun kamu bersembunyi di tembok yang kokoh, yang namanya kematian itu pasti datang menemui. Kemudian ayat ini juga menginformasikan kepada kita
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Ya. Lalu dia beritakan. Beliau dia sampaikan kepada kita kabar, berita tentang apa saja yang sudah kita kerjakan di atas dunia ini. Kalaulah mati, maka Allah kabarkan kepada kita, Allah sampaikan kepada kita, oh inilah yang kalian perbuat di atas dunia itu. Nah, maka setiap saat Allah SWT dengan petugas-petugasnya yang begitu lengkap tidak akan pernah luput meliput apa saja yang kita kerjakan di atas dunia ini. Nanti diinformasikan kembali kepada kita. Ini 60 tahun kita hidup di atas dunia ini. Allah informasikan, ini loh kehidupan kalian yang selama 60 tahun itu kan. Itu. Kemudian kematian ini adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan dan bahasa kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat tersebut menginformasikan bahwa kehidupan di dunia ini adalah tidak abadi. Ya. Ada batas yang digariskan, yaitu kematian. Kematian dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi. Maka sewaktu takziah 2 malam yang lalu di sini saya sampaikan ya, bahwa kematian itu jangan kita tertipu dengan usia yang masih muda. Karena kematian itu tidak ada syaratnya harus orang yang sudah tua. Jangan kita tertipu dengan hidup kita yang sehat. Karena kematian itu tidak ada syaratnya harus orang yang sakit. Ya, orang sehat pun mati. Jangan kita tertipu dengan harta kekayaan. Sadonya bisa kita beli. Sadonya bisa kita dapatkan. Karena kematian itu tidak ada syaratnya harus orang miskin. Miskin mati, kaya juga mati. Nah, jangan kita tertipu dengan kekuasaan yang kita peroleh, pangkat jabatan. Ya, karena kematian itu tidak ada syaratnya harus rakyat jelata. Pemimpin juga mati. Nah, ini jadi persoalan yang cukup penting. Ya, harus kita pahami. Inilah akidah itu, tauhid. Ya. Kita esakan Allah SWT, kita percaya akan kuasa Allah SWT itu. Ya. Termasuk dengan menentukan ajal atau kematian kepada seseorang. Nah. Kemudian persiapan yang harus dimiliki untuk menghadapi kematian itu tidak terbatas pada diri pribadi kita. Tetapi lebih dari itu, persiapan juga harus melingkupi seluruh keluarga dan seterusnya. Ya. Kenyataan yang ada di masyarakat ini justru menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak mempersiapkan diri ketika menghadapi kematian itu. Baik untuk diri sendiri ataupun ketika menerima berita kematian. Nah, akibat tidak adanya persiapan ini, banyak masyarakat yang menyikapi kematian itu dengan tidak sabar, tidak tabah, tidak tegar, serta tidak sadar diri bahwa suatu ketika dia juga mengalami hal yang sama dengan orang yang ditimpa musibah itu. Dan selanjutnya ada kisah kisah tentang ketegaran dan kesabaran itu banyak kita jumpai pada kisah para istri Rasulullah
dan juga istri para sahabat Rasulullah yang harus kehilangan putra dan putrinya yang tercinta. Ya. Bahkan kehilangan suaminya yang tercinta. Kisah-kisah ini tentu saja mengajarkan kepada kita bahwa di antara sikap patriotisme imani yang dimiliki oleh istri-istri para sahabat Rasulullah itu, yang menunjukkan kesabaran, yang menunjukkan keridoan dan keimanan ketika kematian anaknya, itu menjadi acuan, panduan, teladan bagi kita. Ya. Kemudian menyikapi fenomena kematian ini, Dr. Abdullah Nasih Olwan, beliau mengungkapkan kepada kita bahwa ketika seorang muslim mencapai taraf iman dan keyakinan yang tinggi, mempercayai ketentuan takdir baik dan buruknya itu adalah dari Allah SWT, maka akan tampak kecil segala peristiwa dan musibah yang menimpa dirinya itu. Ya. Dia akan berserah diri kepada Allah, jiwanya akan merasa tenang, hatinya akan tabah menghadapi cobaan, dia akan ridho akan ketentuan Allah dan tunduk pada takdirnya. Itulah satu hal yang perlu kita pahami tentang peristiwa kematian itu. Cuma terkadang karena kematian itu pun sudah menjadi sesuatu yang biasa, dan itu terjadi hampir di setiap keluarga, tidak ada yang luput dari itu, maka banyak juga yang memandang sepele, ya kan? Sadona mati jolah, begitu nah. Ada yang memandang sepele seperti itu. Nah, artinya tidak begitu diopeni. Nah, padahal menurut hadis Rasulullah yang kita bacakan itu menjadi pelajaran bagi kita, ya, menjadi iktibar kepada kita, agar kita dengan adanya peristiwa kematian ini kita ingat selalu bahwa hal itu juga akan datang kepada kita. Tujuannya kan itu untuk menjadi pelajaran. Nah, cuma bagi orang-orang yang memandang sepele itu, mungkin dia tidak menyadari atau tidak begitu penting bagi dirinya menghadapi kematian itu, mau mati mau tidak terserah, ya. Ada yang seperti itu, cuek saja dia menghadapi itu semua, tidak menjadi beban bagi dirinya. Ada yang seperti itu manusia itu. Dia pasti akan menghadapi sesuatu yang sangat sulit ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia menghadapi kematian itu, dia pandang sepele, dia pandang cuek, tidak mempersiapkan diri, maka dia pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan menghadapi Allah Subhanahu wa taala nanti. Dia tidak bawa bekal sama sekali. Ya. Padahal Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an itu, Allah perintahkan kepada kita untuk bagaimana agar kita persiapkan bekal kita menghadapi kematian. Nah, kita persiapkan bekal kita menghadapi kematian. Dan yang terpenting, Allah SWT juga memberikan acuan, pedoman bagi kita ketika menghadapi musibah ini. Itulah ayat yang sering kita baca, yang tadi juga dibacakan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Ya. Wahai orang-orang beriman, ya, minta tolonglah kepada Allah, ya, dengan sabar dan salat. Ya. Kenapa harus minta tolong kepada Allah SWT? Karena peristiwa kematian itu adalah peristiwa yang dahsyat bagi setiap makhluk, termasuk manusia. Ya. Peristiwa yang dahsyat. Jangankan manusia, binatang saja pun, coba kita perhatikan. Binatang saja pun, kucing umpamanya. Nah,
Coba perhatikan. Ketika dia kematian anak, mati anaknya, itu lega-lega situ itu. Nah, di mana potong tompeknya? Tetap di situ, diulangnya itu kan. Itu binatang. Apalagi manusia kan. Nah, ayam saja. Coba ayam, induk ayam. Ketika kematian anak, mati anak saralahnya. Coba. Dia tetap berperilaku seperti induk ayam yang masih membawa anak-anaknya. Nah, kemana pun nyopoi, tahu-tahunya himbo jo anaknya kan. Mengokeh jo untuk memberi makan, mengajari anaknya untuk cari makan. Meskipun anaknya tidak ada lagi di situ. Itu insting. Ya. Binatang, apalagi manusia. Maka kematian itu sesuatu yang luar biasa, dahsyat, ya, dahsyat. Maka pantas Allah peringatkan kepada kita agar kita minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Itu B-nya. Tidak ada yang lain. Sabar dan sholat. Nah. Tapi sabar itu mengucapkannya mudah, mempraktekkannya sangat sulit. Mempraktekkannya sangat sulit. Terkadang datang juga ya, setan-setan itu menggoda agar kita tidak sabar. Nah, di saat kita sendiri, setan itu datang membisikkan, ya, agar kita tidak sabar, agar kita tidak ridho, ya, menerima takdir Allah itu. Nah, inilah maka Allah sebutkan seperti itu. Minta tolonglah kamu kepada ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Sabar artinya ikhlas kita menerima itu. Kemudian sholat itu kita dekatkan, kita komunikasikan, ya. Sesuatu yang sangat pedih itu kita komunikasikan dengan Allah SWT melalui sarana sholat itu tadi. Karena sholat itu doa. Ya. Sholat itu doa. Maka kita komunikasikan. Begitu selesai sholat kita pun berdoa lagi. Kita sampaikan seluruhnya. Kita keluhkan semuanya kepada Allah SWT. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita. Kalau ditimpa musibah itu, berdoalah kalian. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Rasul. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Kita minta kepada Allah SWT agar dengan musibah ini Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah berikan ganjaran pahala yang lebih besar, ya, atas musibah itu ketika kita sabar menerima musibah ini. Nah, itu tuntunan-tuntunan yang selalu kita baca yang berkaitan dengan musibah kematian. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan musibah kematian ini juga, kita dituntut untuk banyak belajar, karena dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali informasi-informasi tentang kematian. Tidak hanya 1, 2, 3 ayat, tapi banyak sekali ayat-ayat yang bercerita tentang kematian itu. Nah, bagaimana bisa kita tahu kalau kita tidak pernah membacanya kan? Tentu harus kita baca. Kalau tidak pernah kita baca, otomatis kita tidak akan pernah tahu akan isinya. Itulah yang saya ceritakan dalam pengajian takziah. Itu ada sebuah cerita, sebuah kisah seorang nenek-nenek. Nah, seorang nenek-nenek yang
sehari-hari bekerja menjadi pengemis di depan pintu masjid. Nah, dia mengemis di depan pintu masjid. Suatu ketika imam masjid ini datang bertanya kepada beliau, "Nek, kenapa engkau mengemis di depan pintu masjid ini?" Dulu kan tidak. Kami tidak pernah melihat nenek mengemis di depan pintu masjid ini dulu. Ketika anak nenek ada dan setiap saat datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Apa jawabannya? Iya, benar. Nah, ketika anak saya dulu masih ada di sini dan dia rajin ke masjid untuk beribadah kepada Allah SWT, saya tidak pernah mengemis, apalagi di depan pintu masjid. Tapi setelah anak saya merantau 8 bulan yang lalu, merantau dia 8 bulan yang lalu, semenjak itu saya mulai mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh imam masjid ini ditanya, apakah hendak ada ditinggalkannya belanja? Ada ditinggalkannya. Nyepai merantau tu ada ditinggalkannya belanja dambonya. Tetapi olah habis. 8 bulan lah bulan. Nah, imam masjid ini bertanya lagi, apakah anak nenek tidak ada mengirimkan sesuatu, mengirim atau berkirim lah dari rantau sana kepada nenek? Dijawab, ada. Setiap bulan selalu dia kirim kertas warna-warni, entah apa udah tahu mau kertas warna-warni. Setiap bulan. Dan kertas itu mau tempelkan di dinding-dinding rumah makin ngoy. Nah, udah tahu mau tahap itu nanti dikirim. Pokoknya setiap bulannya berkirim kertas warna-warni. Nah, imam masjid ini penasaran. Ini ajak nenek kok, coba kita pulang ke rumah nenek, kita tengok kertas warna-warni apa yang dikirimkan. Nah. Dicoliklah ke rumah tu. Ternyata kertas warna-warni yang ditempelkan di dinding itu adalah dolar. 1 lembar harganya $1.000. Ada 8 lembar, kenolah 8 bulan. $8.000. Nah, godang kepiang ya godang. Berapa $1 kini? 13-14 ribu. $1. Ini 1 lembar itu $1.000. Olah 8 lembar, kenolah 8 bulan berkirim. Kata imam masjid, iko kepiang kau nek. Kertas warna-warni yang nenek maksudkan ini, iko kepiang. Tapi kepiang dolar, bukan rupiah. Ya. Udah tahu. Udah tahunya. Kok tahunya kan udah mengemisnya. Nah. Karena udah ponahnya colek kepiang kau untuk itu. Lah banyaklah tukaran limpul, tukaran 100. Ini pernah nampaknya kepiang Indonesia itu model itu. Tentunya kejakan kepiang warna-warni. Karena banyak warnanya situ. Maka ditempelkannya lah. Nah, oleh imam masjid ini diambillah kertas itu pelan-pelan, hati-hati supaya jangan robek. Dikumpulkan, kemudian ditukarkan ke rupiah. Diberikanlah uang itu kepada nenek ini, dan semenjak saat itu tidak pernah lagi beliau mengemis di depan pintu masjid. Nah, dan selanjutnya dia tidak pernah lagi mengemis. Datang pun kiriman dari anaknya, dia tidak mau mengemis lagi karena dia sudah tahu nilai itu, ini uang, ini besar nilainya. Dia bisa memanfaatkan itu untuk kebutuhan hidupnya.
Apa hikmahnya? Baik itu jo naik kok. Kok. Apa namanya itu? Al-Quran. Banyak di antara kita tidak tahu apa manfaatnya, apa maksudnya, apa isinya yang bisa kita ambil manfaatnya. Karena kita tidak tahu, kita simpan saja dalam lemari. Bahkan di atas lemari berdebu lagi. Nah, karena kita tidak tahu apa isinya. Nah, kita tidak bisa membaca apa isi yang ada dalam Al-Quran ini. Kalaupun pandai membaca, kita tidak pernah menelaah apa isi dan kandungan Al-Quran itu. Apa kira-kira pada ayat menyebutkan Al-Quran itu apa namanya? Obat. Nah, Al-Quran itu obat. As-sifa. Ya. Sifa ulis sudur. Obat hati. Ya. Di mana obat itu adanya? Ada dalam Al-Quran, tentu kita baca dulu. Kita pelajari dulu, kita telaah dulu. Barulah bisa kita manfaatkan isi yang ada dalam Al-Quran ini untuk mencerahkan hati kita. Tapi dek kita banyak supo nenek dan cako tuh. Dolar seribu dolar pun kita tidak tahu. Akhirnya untuk memenuhi kebutuhan terpaksa mengemis. Kita minta kepada orang lain petunjuk-petunjuk. Tolonglah mbobahnya. Iyalah payah wana hidup mukanya. Iyalah susah wana. Lah diliput oleh masalah-masalah yang berat. Nasihatilah. Agilah apa namanya pedoman. Nah, padahal pedoman itu sudah lengkap dalam Al-Quran ini. Cuma kita seupo jo nenek-nenek itu cakap, akhirnya kita tidak pernah bisa memanfaatkan isi dan kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, kan? Maka oleh sebab itu, semestinya dengan adanya anekdot yang seperti itu, kita mulai belajar. Kita mulai belajar Al-Quran. Belajar apa saja maksud dan kandungan Al-Quran itu. Belajar tafsir Al-Quran. Nah, kalau sadu kita lah pandai mengaji, pandai menerjemahkan, itu kan paling tidak kita lah paham isinya. Jangan nanti setiap ada acara Ibu Rosedar tahu nang mengaji kan. Kalau bisa digilir nanti kan, digilir mengaji kan. Kenapa tidak kan? Kalau kita lah belajar. Kita belajar Al-Quran, kita belajar isi kandungannya, kita belajar tafsir Al-Quran. Insya Allah, kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan kita tidak seperti nenek-nenek yang tidak tahu nilai $1.000 itu tadi. Nah, itu satu anekdot yang kecil yang bisa kita pelajari. Dalam hidup dan kehidupan ini tidak ada yang tidak mengalami apa namanya musibah, pasti. Ya. Cuma bak kece orang, ombak itu tidak besar, ya kan? Ombak itu tidak besar. Cuman perahu kita yang terlalu kecil. Nah, ombak itu ndak orang pakai, cuma biduk awak ketek mana. Nah, sehingga gelombang kecil pun godang je tasurinya. Itu nah. Aduh. Ujian Allah itu tidak begitu besar. Semoga iman dan sabar kita lebih besar lagi. Itu akan artinya kan. Nah. Ikut terkadang ombak itu kecil kita anggap jo seperti badai nah. Gelombang yang besar. Padahal tidak biduk awak keteknya. Maka oleh sebab itu perbesarlah. Kok biduk itu diperbesar. Sehingga ini terasur ini kan. Kalau berlayar
menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa itu, dek kapalnya godang, gelombang besar pun udah terasur sampai. Nah, tapi coba kapal awak menghadapi gelombang di selat itu, nah, Selat Sunda itu kan, susah itu akan menghadapinya. Kita akan mengalami kesulitan. Tapi gelombang tuh besar dan dihadapi dengan kapal yang besar yang berlayar di situ, otomatis tidak ada persoalan. Udah sampai terasuhnya. Nah, saat kencang itu angin bertiup, gelombangnya gulung-gulung godang, udah sampai terasuh di atas kapal itu. Nah, itulah barangkali satu contoh bahwa ombak tidak besar, hanya perahu kita yang kecil. Nah, kemudian lagi yang namanya musibah ini itu ujian bagi orang-orang mukmin. Itulah ayat yang cakap dibacakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu yang informasi ayat bahwa musibah itu bagi orang-orang mukmin adalah ujian. Akan kami uji kamu, kata Allah kan. Akan kami uji kalian. Bisyai'in, dengan sesuatu, dengan berbagai macam. Minal khawf, bisa dia berupa ketakutan. Takut panjang aja. Nah, ketakutan saja. Luar biasa itu. Padahal barangkali kalau kita baca itu awak saja punya ngok no kan. Seperti yang bersampaikan dua malam yang lewat di situ kan. Nah, contoh itu tuh berkesan sekali dalam itu. Almarhum itu Pak Kua almarhum. Nah, satulah gompos kata nah, ini ciciang nih kau mudik ni lagi. Di komesinya tasnya. Nah, kadang lu sempat pakai baju deh, masih pakai boxer itu deh. Ciciang kemana bang? Di gompos ni. Jadi kau gompos ngapa mah? Nah, itulah. Begitu ketakutannya karena dia sudah begitu trauma menghadapi dan melihat bagaimana dahsyatnya tsunami setelah gempa itu. Jadi perasaan setelah setiap gempa ada tsunami. Itulah, maka lagi cari tempat yang tinggi. Ini jauh no, kaki lo 2 boleh ini ya. Nah, parkir di situ. Nah. Olah aman lah, bawa baliknya balik. Nah, itu berkesan nomor beliau tuh. Nah, kenapa bisa terjadi? Itulah tadi, minal khaufi, ketakutan. Ujian bagi orang yang beriman. Nah, ada yang diberi ujian ketakutan, Indo bisa mencolek polisi. Satulah nampak aja orang pakai seragam, hanyalah naik dingin aja seorang ini. Nak keluar nih. Mengapa nak keluar nih? Polisi di situ. Jadi kok polisi di situ ngapa? Nah, itu banyak seperti itu kan. Itu ketakutan. Luar biasa. Nah, ada trauma yang dalam barangkali. Ada sejarah barangkali dalam kehidupannya yang bersentuhan dengan polisi ini. Sehingga dia membuat takut terus jumpa dengan polisi. Ya. Menurut awak untuk itu. Tapi nanti kok indah. Satulah nampaknya orang berseragam ini. Mulai diansu-ansu mondok dalam tu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Itu minal khauf, ketakutan. Nah, ada juga berupa musibah itu berupa walju, kelaparan, nah, kesusahan, lapar, kekurangan bahan makanan. Nah, itu juga musibah.
ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada mana kepiang awak nangkan di boli itu ada. Itu zaman darurat dulu kan itu kan. Banyak orang kau kepiang tapi barang kan di boli kan ada. Boleh bajuan ada orang jual boleh. Akhirnya terpaksa pakai makan secara darurat juga kan. Kalau di Jawa itu ada namanya tiwul. Nasi tiwul namanya. Tiwul itu dari ubi kayu. Dari ubi kayu. Sudah makan itu agak lama mengkonsumsi ubi kayu itu, ubi gombong pau itu, timbul penyakit yang lain. Itu musibah juga, ujian yang Allah berikan kepada kita. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, kehilangan harta. Hilang kepiangnya, hilang harta bendanya, atau bangkrut, itu juga ujian yang Allah berikan. Dan ujian itu terkadang tidak ada batasnya. Itu yang berat kan. Beda kan kematian itu mungkin sekali itu saja lah selesai kan. Paling hanya beberapa saat kita bersedih, kita berduka. Tapi ada ujian yang Allah berikan berkepanjangan saja. Misalnya kekurangan harta itu. Melarat terus. Satu lagi. Satulah tak jago, tak buka mata. Jago dari tidur malam. Pagi hari. Mulailah berpikir otak ini. Apa yang akan dimakan saya? Kemana akan cai kojo saya? Itu musibah. Ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah. Maka bersyukurlah Allah berikan kepada kita tidak sampai seperti itu. Awak satu tersentak maka lahadun kan ditanah kan. Lahadun kan dimasak. Bahkan lahadun lah yang tukang masaknya. Tinggal makan aja lah kan. Itu luar biasa itu. Sementara sebahagian saudara-saudara kita tidak seperti itu. Itu nyata jago langsung berpikir apa yang akan dimakan. Kemana akan dicari. Apa pekerjaan yang akan dilakukan sehingga menghasilkan uang untuk bisa membeli bahan makanan. Sampai seperti itu. Nah, kondisi yang seperti itu ujian juga yang Allah berikan kepada umat manusia. Itulah dia kekurangan harta. Ada ujian itu kekurangan diri, kekurangan jiwa. Wal anfus. Nah, itulah dia kematian. Awak bawa 6 disusukkan dek Tuhan seorang, tinggal beli no. Allah panggil 1. Nah. Tapi sebenarnya apa yang Allah panggil ini, apa yang Allah ambil ini adalah titipannya, titipan kepada kita semua. Kita tidak pernah memiliki, kita hanya dititipkan oleh Allah. Apa saja pun yang ada di atas dunia, Allah titipkan kepada kita. Kok harta, Allah titipkan kepada kita. Suatu saat Allah panggil, Allah ambil, habis. Tidak ada persoalan. Anak, Allah titipkan kepada kita. Suatu saat dipanggil oleh Allah, kita juga tidak harus keberatan. Kita terus ridho, rela terhadap takdir Allah itu. Itu makanya para mubalik ojo jama mengibaratkan keikhlasan dan keridoan itu dicontohkan seperti tukang parkir kan. Nah, tukang parkir itu. Tukang parkir itu banyak dia punya mobil, kendaraan mewah saja yang berlabuh di situ kan. Nah, ini urus, ini selamatkan, ini jago. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Ada yang 3 jam, bahkan ada yang lebih dari itu. Nyo jago. Mobil-mobil mewah itu.
Seolah-olah memang milik dia. Tidak dia biarkan ada orang yang mengganggu. Dia jaga itu. Tapi satu saat ketika datang yang punya atau supirnya, nah tukang parkir ini sedikit pun tidak merasa keberatan. Bahkan ini bimbing pula keluar dari area parkir itu dengan baik. Itu ikhlas. Seperti itulah diibaratkan. Ketika Allah mengambil titipan-titipannya kepada kita. Ada kalanya Allah ambil secara beruntun atau bersamaan, bisa jadi. Ya, seperti kasus bencana-bencana alam itu kan. Secara bersamaan. Kalau kita coba lihatlah bencana-bencana yang muncul itu luar biasa. Tapi semua itu bencana-bencana itu kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran itu disebutkan. Itu tidak lebih daripada akibat perbuatan manusia. Itu ayatnya. Nah, Zahara fasadi wal barri. Nah, Zahara fasadi wal barri bima kasabat aidin nas. Telah nyata kerusakan di darat, di laut. Diakibatkan oleh tangan manusia. Apa yang dah tandeh kan? Cahaya sadunya duit tangan manusia. Daerah aliran sungai sajalah. Luar biasa. Yang begitu jernih, bersih. Airnya akhirnya menjadi kuning kecoklat-coklatan. Nah, dulu batang Natal. Kini lah batang batahan mula. Batang batahan. Coba lihat depan aja nih Helena. Mengapa? Kenapa yang potang dilakukan di orang di batang Natal kini dilakukan pula di batang batahan, di mudik batang batahan. Di arealnya Sumatera Barat, Pasaman Barat. Nah, kepotang ada acara silaturahmi antara Bupati Pasaman Barat dengan Pemkab Madinah yang dihadiri oleh Ibu Wakil, kan? Pemkab Madinah pulang jam 2 lebih sedikit pulang ke penyambungan lagi. Yang Pemkab Pasaman Barat langsung bupatinya turun itu setelah sholat asar bagi ganggu dia boleh di Rantau Baik. Nah, sholat asar di situ, pulangnya itu di stop dek warga, tidak boleh lewat. Luar biasa itu kan. Itu berkembang beredar video-videonya. Bupati tidak boleh lewat di stop kan di jembatan tuh. Ratusan warga masyarakat Taming itu menyetop bupati dan rombongannya. Nah, kalau dicoba di video tuh yang ada go bupati dua itu tulak kan. Di itu tulak kan dia. Ada yang berteriak bunuh. Ikulah luar biasa kau juga. Hebat orang Tamiang apa? Nah, hebat orang Tamiang kan. Mengapa mereka menuntut agar bupati bisa menunjukkan kalau ada MOU dengan pemerintah, orang-orang yang melakukan pertambangan liar di daerah Pasaman itu kan, Pasaman Barat itu. Kalau ada MOU-nya, ternyata bupati tidak bisa menunjukkan MOU itu. Nah, akhirnya dia undang masyarakat itu untuk datang ke kantor bupati, disitulah kita selesaikan. Enggak. Pokoknya harus diselesaikan di situ. Tandeh motor itu kok aja batu, buat pecahan itu salunya kan. Mau malam mau konfirmasi berita itu ke Pak Camat, 2 camat mau konfirmasi ke dua-duanya kan. Camat Batahan juga Camat Rantau Baik.
mau kirimkan video tuh, iko apa yang terjadi Pak Camat kok. Cito ni ada yang terjadi. Malu jawab, mengapa masyarakat awak atau pemerintah awak tidak bertindak kan? Sebenarnya bisa kita adukan Paknya. Kononnya bertindak orang tu di wilayah awak. Jadi masyarakat Taming ini menyetop bupatinya ini setopnya kan. Cuma di wilayah awak. Di wilayah awak. Nah, Tamyong itu Sumatera Barat. Cuma orang kok melakukan aksi itu di wilayah Sumatera Utara, di daerah Sampuran kok, daerah Rantau Baik. Di Sampuran, di Rantau Baik itu. Itulah contohnya kan. Ujian. Bagi kita masyarakat ini ujiannya itulah daerah aliran sungai kita tidak ada yang jernih lagi. Padahal orang itu di situlah yang mandi, di situlah ia minumnya segala macam, dari situlah diambilnya. Tahu-tahu sekarang sudah keruh semua. Termasuk kita yang memanfaatkan sungai barangkali itu tercemar semua kan. Musibah. Ujian itu. Nah, hal-hal seperti itu penting kita sikapi bahwa ujian itu banyak sekali bentuknya. Tak tahu aja pun kaki awak tak tungku, musibah juga itu. Maka itu tak tahu tak tungku, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan baca cauk bungkang lo kan. Itu malah dosa lah ndapek le kan. Ikut tak tahu tak tungku, baca cauk lo tambahnya kan. Sumpah serapah lo. Disalahkan batu dan menawang, tapi awak yang salah, matu dan mencoliak. Itulah. Banyak musibah itu. Yang bagi orang beriman musibah itu adalah ujian. Ujian itu tentu untuk akhirnya kalau anak sekolah ujian ujungnya naik kelas atau lulus. Nah, kalau nyolah sudah ujian, kalau tidak naik kelas lulus. Nah, sekarang dengan ujian ini apakah kita naik kelas atau apakah kita lulus atau tidak? Nah, itu kan kita pelajari. Kita pelajari, kita rasakan. Apakah kita lulus atau naik kelas dengan ujian ini atau tidak? Mudah-mudahan dengan adanya kita berusaha semaksimal mungkin bersabar, kemudian mengikuti metode yang ditawarkan oleh Allah SWT, ista'inu bis-sabri was-shalah itu, mudah-mudahan kita bisa naik kelas dengan ujian yang diberikan itu, atau kita bisa lulus dari ujian yang diberikan itu. Nah, maka kita berdoa, itulah dia doanya tadi kan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Nah. Dan yang terakhir sekali, yang penting kita pelajari bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup, tidak ada keraguan padanya. La raiba fi. La raiba fi hudal lil muttaqin. Apapun persoalan hidup dan kehidupan kita, jawabannya ada dalam Al-Quran. Maka baca, pelajari. Jangan kita seperti nenek-nenek yang tidak tahu sama sekali uang yang dikirim oleh anaknya itu. Nah, 14 abad lebih yang lalu Rasulullah SAW sudah menitipkan kepada kita, ini loh petunjuk kalian. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Iko dua perkara, dua pusoko yang tinggalkan kepada kalian, kata Rasul. Yang apabila kalian berpegang teguh kepada kedua pusaka ini, kata Rasul, lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selama-lamanya.
Artinya tetap ada solusi. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah itu Al-Quran, dan sunnah Rasul itulah hadis-hadis sahih. Nah, kita belajar itu. Tapi kalau tidak belajar, yakin nasib kita akan sama dengan nenek-nenek tadi yang tidak tahu sama sekali nilainya dolar. Nah, akhirnya kita anggap kepiang itu pun sama dengan kertas warna-warni. Nah, atau barangkali kita samakan kitab suci Al-Quran ini dengan buku-buku yang lain. Ini tidak sama. Tidak sama. Al-Quran ini belum lagi kita ambil manfaatnya, isinya. Kita baca saja pun Allah bermanfaat. Allah berikan ganjaran kepada kita. Satu huruf Allah beri ganjaran 10. Membacanya saja baru. Nah, Allah dapat isi kandungannya lagi, sekedar kita baca aja. Allah sudah berikan ganjaran itu kepada kita. Lai kitab di atas dunia dibaca dapat pahala selain Al-Quran. Itu lainnya. Carilah kitab, buku, apa saja yang ada di atas dunia ini. Kalau kita baca, lantas kita dapat pahala. Tidak ada. Selain Al-Quran. Hanya Al-Quran yang seperti itu. Apalagi kita baca dan kita lihat apa saja isi yang terkandung di dalamnya. Tapi ini pandai macam, makanya belajar. Tapi Allah gaek. Jadi Allah gaek, tidak boleh belajar nih. Harus belajar. Mau uci-uci dulu, mau di Jawa tuh uci-uci lah gaek. Nah, pada mulanya tidak mau datang ke musola, yang datang hanya anak-anaknya, cucunya itu yang datang kan. Jadi nan umak-umaknya, nan gaek uci-ucinya tidak datang, tidak mau datang. Jadi kata mau, mengapa tidak mau datang orang tuh? Akhirnya kami bertamu ke rumah-rumahnya, setiap hari kami bertamu. Sore hari kami bertamu ke rumah ibu-ibu itu kan. Nah, terakhir kita tanyakan, kenapa ibu kok tidak mau datang ke musola? Kita ngaji bersama, kita sholat bersama. Jawabannya semuanya, udah terlanjur Pak Guru, kita tidak pandai. Udahlah, anak kita saja. Lain bu, anak yang untuk inyo pula, ibu lain pula. Udah sama no. Jadi kalau anak yang melakukan, olah dapat perasaan ibu, bagian ibu. Enggak. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Terakhir dia jawab setelah kita desa, apa jawabannya? Izin Pak Guru. Izin. Izin itu malu. Malu. Enggak usah malu bu. Pokoknya ibu datang, ibu bawa, jangan sendiri, berdua, bertiga, datang ke musola. Insya Allah kita ajari. Datang, bertiga. Baru sampai lama-lama rami. Lah 50 orang. Seorang dah dalam pandai mengaji nah. Lidahnya bakal lengkongan. Tahulah lidah kita orang Jawa nak. Patah-patah saudara lidah tu. Itu kan kita ajari. Mengaji. Kita ajari bacaan solat. Mulailah diajari bacaan solat. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Berpuluh kali gue diulang, dibaca bersama-sama, diulang, dapat. Nah, pagi kita ulang balik, dapat. Nah, beralih kaji kok. Masuk ke alinea kedua, no. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sabul abiyadu minad danas. Dapat boleh diulang-ulang dapat itu. Pun pangkal hilang dah tekona lina. Dan di ujung dapat, dan di pangkai hilang. Nah, itulah belajar di waktu kecil ibarat menulis di atas batu. Belajar kalaulah tua ibarat menulis di atas air. Nah, sudah itu hilangnya, Akhirnya pas ulang bulan-bulan hanya mengajari Allah mabaik saja. Bayangkan itu. Cuma ada ibu ketekun, istilahnya telaten ya, tekun, rajin pula, ndak malunya le. Kita pun semangat mengajarinya. Akhirnya pandai sholat. Nah kalau lagi waktu mau ke Jawa, bukan yang potang, yang dulu. Waktu ke Jawa singgah di situ,
lagami ibu-ibu di apa di musola itu kan. Lagami ibu-ibu tuh. Dulu ndak datang ke rumahnya bertamu, malu-malu sungkan. Kadang setelahnya jadi murid seperti itu, belajar mengaji, berhari-hari, bermalam-malam kita belajar mengaji bersama dia. Akhirnya akrab. Tapi begitu hormatnya dia kepada guru itu luar biasa. Memang jauh beda kan. Orang Jawa itu luar biasa. Apalagi Ayo. Awak kan di rumah di kos. Hanya datang tuh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk bu. Mulai dari pintu jangan angkat lagi masuk. Menjalang awak. Mulai dari pintu jangan angkat. Rumah berani berjalan togak biasa. Karena yang dia jumpai gurunya. Nah, sampai seperti itu mereka. Kok apa yang dibawanya? Kadang donan makanan-makanan, kue, kadang kerupuknya. Kerupuk dibawa plastik. Kerupuk apa namanya itu? Kalau di sana istilah karak itu dari nasi sisa itu. Diolahnya lagi. Akhirnya itu dijemur jadi kerupuk, model kerupuk laweh Jawa. Enggak. Bukan korak tapi karak istilahnya kan. Itu nanti dibawanya, tapi luar biasa penghargaan mereka kepada guru. Padahal hanya sekedar mengajar dia sholat, mengajarnya sholat, mengajarnya mengaji, sekedar itunya. Tapi semangat mereka luar biasa. Itulah barangkali luar biasanya ilmu yang ada di dalam Al-Quran ini. Jadi pantas Rasulullah menyebutkan seperti itu. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kenapa? Karena Al-Quran ini solusi bagi hidup dan kehidupan kita. Apapun bentuk persoalan hidup, semua solusinya ada dalam Al-Quran. Tinggal kita baca. Tinggal kita pelajari. Tidak perlu kita mencari pedoman hidup yang lain. Allah sudah berikan kepada kita pedoman hidup yang lengkap. Mungkin itu yang bisa mau sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ikut kaji kita lebih banyak untuk kita bersama, tidak khusus untuk ahli musibah. Karena ahli musibah pun sudah beberapa hari ini banyak yang lagi nasihat. Jadi pada sore hari ini tidak terkhusus kepada ahli musibah, tapi lebih umum kepada kita yang berhadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan setiap musibah yang Allah berikan kepada kita hendaknya mampu membuat kita lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah SWT. Karena itulah jalan kepada kita untuk lebih baik melalui hidup dan kehidupan ke depannya. Kemudian jadikanlah musibah kematian itu menjadi i'tibar kepada kita, menjadi pelajaran bagi kita, agar kita selalu ingat bahwa kita pun akan melalui jalan yang sama. Karena kita akan melalui jalan yang sama, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Maka mari kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi itu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.